الله بها الله بحسن الخاتمة اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مقبولا. Itu salah satu sekian doa Nabi. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang tayyib. Ilman nafi'a wa ilmu yang bermanfaat. Wa amalan makbula, amal yang diterima. Bah kalau tiga itu sudah surga dunia kita. Rezeki luas, ilmu banyak, amal diterima. Itu doa Nabi. Ada lagi doa Nabi kita yang berurusan dengan pintu rezeki. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, ij'al, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'a rizkika alayya, paling luas rezeki Engkau atasku, inda kibari sinni, ketika tua umurku. Jadi Nabi minta doakan, minta kepada Allah agar tuha itu rezeki luas. Rezeki luas. Karena sudah tuha, mencari kereta tapi kawa lagi, bekebun kada kawa, kasana kamari cari duit kada kawa. Orang yang paling berbahagia orang tua banyak duit. Yang kasihan tuh orang tua bangkrut. Lagi anum sugih sudah tuha bangkrut. Di saat-saat perlu berobat, perlu ini itu, duit kada lagi. Jadi Nabi minta kepada Allah, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Itu doa untuk membuka pintu rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal yaktasib. Nah, hanyar kita berusaha. Berdoa dulu lawan Allah. Seperti sesuai firman-Nya, bila selesai sembahyang, keluar bertebaran di muka bumi, cari anugerah Allah, tapi sudah sembahyang. Nah, sudah berdoa, sudah berzikir, keluar pada rumah, cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha artinya, berusaha. Wal yata'addab, dan bertata kerama dalam berusaha itu supaya dapat rezeki yang halal, yang thayyib. Nah, berusaha dan bertata kerama. Apa tata kerama orang berusaha supaya usahanya itu dapat rezeki yang halal, thayyib, yang berkah itu? Nah, para ulama menjelaskan tata tertib orang yang berusaha supaya dibukakan pintu rezeki yang halal thayyib. Pertama, al-ilmu, ilmu. Anak berdagang, belajar dulu. Berdagang kayak apa menurut agama. Kayak apa jual beli yang sah. Kayak apa jual beli yang diridhai Allah. Apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang kada boleh dijual. Ini kada semuaan boleh dijual. Ada banyak yang kada boleh dijual. Yang kada boleh dijual itu antara lain nang ampun, yang ampunnya kada kita. Kada ampun kita. Walaupun seolah-olah ampun kita. Contohnya apa? Anggota tubuh kita itu kada boleh dijual. Menjual ginjal misalnya, menjual apa organ tubuh itu kada boleh, dilarang dalam agama. Itu bukan pun kita. Gimana kita dapatnya ginjal itu? Itu bukan pun. Nah, belajar apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang boleh ditukar, kayak apa cara jual beli, pasti belajar dulu. Nah, kalau kada belajar orang jual beli, pasti jatuh dalam riba, pasti jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada belajar.
Dikira semuaan boleh dijual, dikira asal untung. Nah kada mau. Untuk dapat rezeki yang halal yang thayyib mesti berilmu dulu. Nah yang kedua, husnul niyah. Kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki yang halal, yang baik itu, niat kita bagus. Niat kita bagus. Kita mencari rezeki, dagang, tani, apapun, niat kita bagus. Kayak apa niat yang bagus itu? Kayak apa niat yang bagus itu? Itu pun dijelaskan dalam agama kita. Kal-iffah, seperti menjaga kehormatan diri. Jangan sampai jadi orang yang mengemis. Mun kada berusaha, kada dapat duit, kena garing lawan orang, mengemis. Menjaga kehormatan diri, jangan sampai mengemis kepada orang lain, itu sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aku berusaha? Supaya aku jangan mengemis kepada orang lain. Nah ini niat yang bagus. Niat yang bagus. Niat yang bagus lagi, kenapa aku berusaha? Minta bukakan pintu rezeki yang halal kepada Allah. Menafkahi yang wajib dinafkahi. Anak, bini, orang tua yang memerlukan bantuan. Nah, menafkahi. Ini niat yang bagus. Wal ibadah, niat ibadah. Kenapa berusaha? Hendak naik haji. Apa berusaha? Hendak berumrah. Buat apa berusaha? Hendak bersedekah. Nah, niat yang bagus. Niat yang bagus inilah yang menjadikan gerak-gerik kita dalam usaha itu dihukumkan Allah fisabilillah. Fisabilillah. Banyak orang yang berdagang tapi di sisi Allah dia itu mujahid, pejuang fisabilillah. Gawiannya berdagang, gawiannya berkebun. Kita menyambat tukang kebun, kita menyebut dia pedagang, tapi Allah menilai mereka bukan pedagang, mereka bukan tukang kebun, tapi mereka mujahidin fisabilillah. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, in kana kharaja yas'a ala waladin sigar, waladihi sigar, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain, fahuwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha, fahuwa fi sabilillah. Wa in kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabilil syaitan. Ujar Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai pengemis, itu orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, itu ujar Nabi fisabilillah, mereka itu mujahid fisabilillah. Nah, siapa yang berusaha untuk memperbanyak harta, siapa yang berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan, fahuwa fi sabilil syaitan, itulah orang yang berada di jalan syaitan. Nah, karena niat. Niat. Ngapain cuma berdagang? Supaya banyak bisi harta. Nah, setiap gerak-geriknya itu di jalan syaitan. Ngapain cuma dagang? Supaya kau bersedekah, supaya kau membantu kula. Gerak-geriknya dalam berusaha fisabilillah, karena niat. Niat. Nah, itu bagian dari tata kerama orang yang berusaha. Niatnya bagus. Bukan untuk beragak-agak, bukan hendak menjadi orang terkaya sekampungan. Aku berusaha supaya aku nang paling sugih di kula wargaku.
Aku berusaha supaya aku paling sugih sekampungan ini. Nah itu pada daka itu tujuannya. Nah, berusaha itu untuk ibadah. Nah, sehingga 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, langkah fisabilillah. Keringat yang keluar di tubuhnya, keringat fisabilillah. Andai kata dia mati, mati syahid fisabilillah. Berusaha orangnya. Tapi di sisi Allah ada pengusaha, mujahid, karena niatnya bagus dalam usaha itu. Yang ketiga, adabnya orang berusaha itu husnul yakin, bagus keyakinan. Nah, yakin yang bagus, yakin yang bagus. Apa yang diyakininya? Bi anna rizqa minallah, bahwa rezeki itu dari Allah. Para ulama mengatakan orang yang berusaha itu ada 4 kelompok. Ini pedagang. Kita ambil contoh pedagang. Pedagang ini ada 4 macam kelompok. 1, orang yang berdagang yang ma'ikatkan di dalam hatinya bahwa rezeki dia itu dari Allah dan dagang. Itu i'tikad dalam hati. Rezeki itu datang kepadaku dari Allah dan dari dagang. Ini orang musyrik. Musyrik. Keluar dari Islam. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Bujur ya Allah. Bujur aja Allah memberi rezeki. Mau kada berdagang, datanglah duit. Datang lewat bakabun bisa dapat duit. Banyak jalan duit itu. Nah orang yang mengiktikadkan dalam hati bahwa rezeki dari Allah dan dari dagang itu musyrik. Masalah sudah. Kelompok pertama. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Mau kada berusaha, di mana datang duit? Nah, itu kalau masuk ke dalam hati ungkapan-ungkapan itu, kita jadi musyrikin, jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki yang datang kepada kita ini dari 2, dari Allah dan dagang. Yang kedua, kelompok-kelompok orang yang berusaha. Dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Tapi aku ragu hari ini dapat rezeki atau ada. Nah ini. Aku yakin yang beri rezeki adalah Allah. Tapi apakah aku dapat hari ini? Aku ragu. Nah ini munafikin, orang munafik. Orang munafik. Karena Allah sudah menyatakan, kami cipta manusia, kami beri mereka rezekinya. Ada rezekinya. Kalau kita ragu-ragu, berarti ragu-ragu dengan Allah. Nah ini orang munafik. Ada yang ketiga, orang yang berdagang, dia meyakini rezeki itu mutlak dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab belaka, tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Berdagang sambil berdusta, berdagang sambil bersumpah-sumpah, wallahi barang kuning yang paling bagus. Wallah muka itu aku rugi. Wallah modalnya kada sampai seitu. Nah, bersumpah. Bujur keyakinannya bahwa rezeki dari Allah, dagang ini hanya sebab semata, tapi karena dia caranya salah, nah orang ini mukminun fasikun, orang mukmin tapi fasik. Salah. Keyakinannya bujur tapi cara berusahanya salah. Mau nipu orang, mau menyembunyikan cacat barang. Nah, yang keempat, orang yang berusaha mencari rezeki dan dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa melalui dagang. Dan dia benar-benar jujur dalam berdagangnya. Nah ini mukmin mukhlis, mukmin yang sebenar-benar mukmin. Jadi orang yang berusaha
itu kalau nya kada bertata kerama membahayakan dirinya. Bisa jadi fasik, bisa jadi munafik, bisa jadi musyrik. Nah, jadi sia-sia kita berdoa kepada Allah minta bukakan pintu rezeki, membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah 100, la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100, tapi cara mencari rezekinya salah. Ada bertata kerama. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau datang rezeki melimpah ruah kepadanya, itu istidraj, lanjuran daripada Allah, bukan rezeki yang membawa berkah, bukan rezeki yang membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahil fattah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, dia sudah percaya bulat dalam hatinya bahwa Al-Fattah itu yang membuka segala pintu kebaikan, yang membukakan segala pintu menuju keberhasilan. Dia yakin yang bisa membuka pintu itu hanya Allah. Nah, kalau dia beriman kepada itu Al-Fattah tadi, maka orang ini akan berakhlak ayyasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghalikul muskilat wa ayyatayassara bihi 'alal khalqi minal umuri dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, orang ini akan menjadi orang yang selalu memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini orang beriman kepada Al-Fattah. Ada orang kesusahan, berurusan lawan dia jadi mudah. Ada orang yang kebingungan, berurusan lawan inya jadi lapang urusannya. Ini orang yang beriman dengan Al-Fattah yang maha membuka, maka orang ini pun akhlaknya seperti akhlak Allah, selalu membuka segala macam kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tidak ada sesuatu yang disimpannya, tidak ada sesuatu yang dibakhilkannya dalam dirinya. Semua dia bukakan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Fattah itu. Jadi dia mengimani bahwa Allah yang membukakan segala pintu kebaikan, maka dirinya pun menjadi makhluk Allah yang membukakan segala pintu kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mencontoh akhlak Allah yang mulia, Al-Fattah, yang membukakan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya. Amin ya rabbal alamin.